Talenta, kita bicara talenta, perumpamaan tentang talenta. Diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab yang ada di samping Bapak Ibu, di Alkitab LAI di bawah judul perikop perumpamaan tentang talenta ada Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Itu padanannya. Tapi kalau Lukas 19 ayat 12 sampai 27, dia ada perbedaan yang tentu membuat kita melihat kekayaan dari sudut pandang. Tapi kita tidak bahas Lukas 19, walaupun dalam beberapa minggu yang lalu Lukas 19 ini sempat kita singgung. Kita lihat sekarang dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di slide-slide pertama, Bapak Ibu, saya akan memakai gambar dari komik Alkitab Anak. Ini saya beli online, di Google Book ada. Jadi maksudnya ini bukan gambar yang dibeli tanpa bayar, ini berbayar. Supaya tidak dibilang plagiarisme. Perumpamaan talenta. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya. Pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Itu di ayat 14. Hamba pertama diberi 5 talenta. Di Alkitab kita ada di ayat 15, Bapak Ibu. Yang seorang lagi 2, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Lalu Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Ini kata-kata ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kesanggupan masing-masing hambanya. Jadi kalau dilihat di sini, ukuran dari pemberian talenta itu adalah kesanggupan hambanya. Kalau menurut tuannya itu hamba yang pertama ini sanggup dikasih 5, dia kasih 5. Kalau dikasih kurang dari 5, mungkin akan sangat sia-sia, tapi kalau lebih dari 5, mungkin itu akan melebihi kemampuannya. Jadi ini kata kuncinya. Kalau gambar yang kedua, hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Ini perbedaan yang sangat terlihat dari Lukas. Kalau Lukas 19, coba saya sambil lihat ya. Lukas 19, perumpamaan tentang uang mina. Dalam perumpamaan tentang uang mina, 1 orang, jadi hambanya itu ada 10, kepada 10 hambanya itu diberikan 10 uang mina. Jadi kalau di Lukas, perumpamaan ini menggambarkan setiap hamba memiliki kesempatan yang sama. Terlepas dari dia bisa atau tidak, tapi setiap orang, setiap hamba diberikan 1. Itu mau menekankan persamaan kesempatan. Tapi kalau di Matius yang kita hadapi ini, yang ada di hadapan kita, pemberian talenta ini diberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing hamba. Jadi memang tidak sama. Berdasarkan penilaian tuannya kepada hamba-hambanya. Lalu pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Nah, sebagai mata uang, 1 talenta itu seharga 6.000 dinar. Kalau dikonversikan ke rupiah, tentunya dengan mempertimbangkan naik turun nilai mata uang, 1 dinar itu rata-rata antara 48.000 sampai 54.000. Ini 1 dinar, jadi lumayan ya. Dinar, mina. Nah, pada zaman itu
upah harian buruh itu adalah 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Ini ada juga di perumpamaan Tuhan Yesus yang lain. Jika seorang diberi 1 talenta, artinya dia punya 6.000 dinar. Itu upah kerja selama 6.000 hari. Kalau 1 hari 1 dinar, ya kan? Kalau 6.000 dinar, artinya 6.000 hari, itu kurang lebih 16 tahun kalau saya tidak salah hitung. Nah, jadi kalau dalam rupiah, jika 1 dinar itu seharga 50.000 saja, kita ambil rata-rata yang gampang supaya gampang dihitung, maka 1 talenta itu seharga 300 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit, jadi tidak heran kalau si orang kaya ini, tuannya ini, berharap bahwa para hambanya ini akan benar-benar mengelola, mengembangkan modal kerja yang dia berikan. Karena modal kerja yang diberikan yang hanya 1 dinar aja, itu kalau udah rupiah itu 300 juta. Lumayan itu buat bikin toko-toko. Nanti kalau saya sebut merek, nanti dikena sanksi. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta dan mendapat 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta dan mendapatkan 2 talenta lagi. Rata-rata double, berlipat ganda. Tapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tidak dikembangkan, tidak diapa-apain. Ini mungkin kalau sekarang nih dia taruh saja di bank, tapi banknya itu jangankan dapat bunganya, dia benar-benar tidak ada perkembangan apapun. Karena takut, dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan hasil dari kerjanya. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua, karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Kalau di Alkitab, dia bilang, bagus hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini pujiannya. Kata tuannya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu ada di ayat 23. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perbuatan yang mana yang dikatakan baik? Yaitu yang mengembangkan talenta. Jadi perbuatan yang dia bilang baik, perbuatannya itu yang mana? Yang mengembangkan talenta, sabar ya. Baik sekali perbuatanmu, mengembangkan talenta. Lalu hamba itu dapat predikat baik dan setia. Baik dan setia. Bukan rajin dan cerdas, tapi baik dan setia. Karena ini memunculkan nilai moralnya, bukan semata nilai keuntungan ekonomi, tapi moralnya baik dan setia. Lalu setia dalam perkara kecil yang mana? Dalam perkara mengembangkan seberapapun talenta yang diberikan. 5 dan 2. Jadi rewardnya akan diberikan tanggung jawab atas perkara yang lebih besar. Jadi rewardnya itu bukan juga dalam bentuk keuntungan ekonomi, tapi more job. Pekerjaan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Jadi rewardnya bukan dikasih bonus, tapi justru tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena ini bicara soal moral, bukan soal keuntungan secara ekonomi. Nah, hamba yang ketiga, yang malas, itu kena marah dia. Tidak hanya dimarahin, tapi Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga,
yang tidak berguna itu ke dalam penjara yang gelap. Nah, ini yang kalau kita bahas di beberapa minggu yang lalu, inilah yang dibilang Gehenna. Dicampakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini terjemahannya masuk neraka dia. Bukan masuk dunia orang mati, tapi di bawahnya lagi masuk neraka. Ini komentar tuannya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini kan alasannya toh. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Nah, kita lihat. Ini jadi salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah orang ini, pertama dia salah mengenal dan memahami tuannya. Bapak Ibu kalau ada Alkitab di samping Bapak Ibu ada di ayat 24. Kata hamba itu, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan. Jadi ini yang dibilang, salahnya di mana? Dia salah mengenal dan memahami tuannya. Dia langsung menghakimi tuannya sebagai orang yang kejam, yang menuai di tempat dia tidak menabur. Ditambah lagi dengan sifatnya yang pemalas. Jadi sama sekali tidak ada usahanya, dia hanya menguburkan talenta itu. Hasilnya dia hanya mencari alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi ini kesalahannya Bapak Ibu. Salah mengenal Allah, salah mengenal tuannya, lalu dia punya sifat pemalas, ini sifat kedagingan manusia, hasilnya hanya mencari alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Nah, kita lihat lagi pembahasannya. Kita diberikan talenta atau modal kerja menurut kesanggupannya. Jadi kalau tuannya itu hanya memberi satu, artinya tuannya sudah mengukur bahwa pekerja yang ketiga seharusnya tetap bisa mengembangkan talenta yang hanya satu itu. Jumlah besaran modal kerja itu memang tidak akan sama seorang dengan yang lain. Ini bahasanya orang Kristen, terserah Tuhan. Tapi yang pasti setiap orang itu diberi modal kerja. Hamba yang baik dan setia mengembangkan talenta itu supaya membawa keuntungan bagi tuannya dan menyenangkan hatinya. Hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta itu berdasarkan pengenalan akan tuannya. Jadi ini dua hal ini walaupun penjelasannya sederhana tapi maknanya dalam Bapak Ibu. Maknanya adalah pertama, kenali tuanmu. Lalu yang kedua, ini justru baca dari bawah ya. Kenali tuanmu. Yang kedua, berusahalah untuk membawa keuntungan atau menyenangkan tuannya. Nah, kalau salah mengenal Tuhan, kita dapat mengarahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang keliru bahkan jahat. Begitulah juga dengan mentalitas pemalas yang menjadi cikal bakal budaya korupsi. Nah, ini yang saya bilang, ini ada kaitannya dengan materi kita sepertinya tahun lalu ini tentang etos kerja. Akibatnya tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan di atas dasar kekacauan dan kebohongan. Jadi ini cerita pelajaran yang kita ambil dari perumpamaan talenta. Kita diberikan modal kerja yang harus dikerjakan pertama untuk berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan, lalu yang kedua berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ciri-ciri salah mengenal Tuhan.
Ini yang saya bilang, cikal bakal dari mentalitas korupsi. Telah mengenal Tuhan. Mengira Tuhan itu sedemikian ketat hukum. Sehingga kalau di gereja, tata gereja atau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Alkitab itu dipakai sebagai alat menghukum bagi yang salah. Jadi kita melihat Allah sebagai yang galak, yang tegas, yang kejam, apa dia bilang di sini? Adalah orang yang kejam, yang kalau salah pasti dihukum. Nah, ini rupanya kita salah mengenal Tuhan. Yang kedua, mengira Allah sedemikian perhitungan, sedemikian kikir, sehingga sistem keuangan kita bersifat mudah masuk, sulit keluar. Kalau dalam kehidupan pribadi, pengelolaan secara pribadi, kita menjadi apa? Ini menjadi penguatan dari kecenderungan kita berlaku kikir dan pelit. Ini menjadi penguatan dari kecenderungan kita berlaku kikir dan pelit. Kita dasarnya orangnya kikir, baru kita dapat penguatan bahwa ini semua harus berhemat, harus pengeluaran harus diperketat sampai akhirnya itu bukan lagi hemat tapi kikir. Lalu baliknya, kita mengira Allah sedemikian pemurah sehingga dia bisa saja memenuhi kebutuhan kita dengan memungut dari rezeki orang lain. Jadi ini mentalitas, mohon maaf, ini mentalitas proposal ini. Apa-apa bikin proposal, minta sumbangan. Ada acara sedikit, bikin proposal, minta sumbangan. Jadi ternyata belajar dari hamba yang jahat, inilah ciri-ciri kita ketika kita salah mengenal Tuhan. Kita mengira Tuhan itu sedemikian kejam, jadi jangan sampai kita salah, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Daripada salah, mendingan nggak usah. Atau kita pikir, karena ini berkat Tuhan, jadi nggak boleh sembarangan dipakai. Betul, tapi itu bukan alasan kita menjadi kikir. Kalau di gereja, saya suka sampaikan, saya ini termasuk yang kurang bergaul. Pergaulan saya cuma keluarga dan gereja. Kalau Bapak Ibu kan bergaulnya di tempat kerja dan di masyarakat. Kalau di gereja itu ini model-model yang persembahan itu mudah masuk tapi sulit keluar. Kalau cari persembahan, cari sumbangan itu getol sekali. Tapi kalau untuk membiayai pelayanan tuh kayaknya perhitungan sekali. Ini kira-kira begitu. Itu juga salah mengenal Allah. Tapi juga bukan berarti Allah itu saking pemurahnya, jadi dia akan memberkati kita lewat belas kasihan orang lain. Ini ciri salah mengenal Tuhan. Yang berangkat dari penjelasan atau pembelaan si hamba yang malas. Nah, sementara ciri-ciri mentalitas pemalas, overthinking bahasa sekarang. Berpikir terlalu jauh, akhirnya tersesat sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia udah mikir karena tuannya itu kejam, jadi dia takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan di dalam tanah. Jadi dia ciri-ciri mentalitas pemalas ternyata tersesat dalam pemikirannya. Ini bicara mentalitas ya. Lalu menyalahkan orang lain. Bahwa pekerjaan ini kalau bisa dikerjakan orang lain, kenapa harus saya yang mengerjakan? Ini ada di materi kita tahun lalu nih, materi etos kerja. Dia menyalahkan orang lain. Kalau dalam bahasa ini, dia bilang, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur. Dia yang nggak kerja, tapi tuannya yang disalahin. Jadi mentalitas pemalas, biasanya menyalahkan orang. Kalau bisa dikerjain orang lain, kenapa harus saya ngerjain? Mencari-cari alasan untuk tidak bekerja dan suka mematahkan semangat. Ini belum kerja, sudah berpikir bahwa tuannya itu akan memungut di tempat tuan yang tidak menanam. Karena itu udahlah, nggak usah diapa-apain, disembunyikan saja.
Tapi sebenarnya itu cuma cari-cari alasan untuk tidak bekerja. Belum bekerja sudah banyak sekali argumennya, alasannya untuk mematahkan semangat. Coba ini nggak bisa, coba ini sudah pernah dan gagal, coba ini nggak cocok dan seterusnya. Berikutnya, tidak mau dirugikan, baik uang, waktu, perhatian, ide, materi lain dia tidak mau dirugikan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia diam saja. Ini ciri-ciri mentalitas pemalas. Padahal Bapak Ibu kita hanya belajar dari satu tokoh ini saja, tokoh hamba yang malas ini. Nah, jika dua hal ini digabung, salah mengenal Allah dan mentalitas pemalas, akhirnya tidak ada pekerjaan yang tuntas diselesaikan. Bayangkan ya, ternyata kita kerja juga harus berdasarkan pengenalan yang benar tentang Allah yang kita sembah. Kalau tidak ada pengenalan tentang Allah, salah mengenal Allah, dan mentalitas kita juga pemalas, akhirnya tidak ada pekerjaan yang tuntas diselesaikan. Idenya banyak, semangatnya hanya di awal, tapi nggak ada yang selesai. Lalu kalau nggak ada yang selesai, mulai kebiasaannya mencari kambing hitam. Mesti salah orang, mesti karena keadaan, mesti karena ini. Biasanya kalau di gereja ya, pengalaman kami, biasanya alasannya itu Bapak Ibu, waktunya nggak cukup, waktunya mepet. Sebetulnya mau waktu cukup nggak cukup, kalau emang dasar orangnya pemalas, ya nggak akan ada yang tuntas juga. Lalu kerjanya, kinerjanya suam-suam kuku. Bayangkan ya, kita pikir kinerja yang suam-suam kuku ini, hidup segan mati tak mau, itu hanya bicara soal kinerja. Tapi ini rupanya kalau dari perumpamaan tentang talenta, ini berangkat dari salah mengenal Allah. Jadi kerja seadanya, kalau bahasanya Pak Pendetaan dari Ismail, tanpa pretensi dan prestasi, ya yang menghabiskan waktu aja, tapi nggak ada yang dicapai. Maksudnya nggak ada prestasinya, nggak ada pretensinya. Nah, ini kita belajar. Perhatikan baik-baik. Orang ini disebut jahat bukan karena dia melakukan sesuatu yang menyakiti atau merugikan orang lain, tapi dia tidak berbuat apa-apa terhadap talenta yang dititipkan Tuhan padanya. Bayangkan Bapak Ibu ya, penilaian Tuhan itu hamba yang jahat dan malas. Kita pikir jahat itu kalau orang sudah menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Tapi hanya dengan dia tidak berbuat apa-apa terhadap talenta yang dititipkan Tuhan, penilaiannya itu jahat. Ketika Tuhan kecewa, Tuhan mengambil kembali talenta yang dititipkannya, kita bukan saja rugi, tapi kita hidup dalam persoalan besar. Ancaman ini tidak main-main Bapak Ibu. Dicampakkan ke kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ancaman ini tidak main-main, artinya ketika Tuhan kecewa, maka akan sulit bagi kita untuk mengais berkat. Bisa sih bisa, tapi kalau bahasanya perjanjian lama, bahasa di mana itu ya, waktu Tuhan bilang kepada Musa, bawa saja bangsa Israel berjalan, saya nggak mau jalan lagi bersama dengan kalian. Bayangkan. Jalan-jalan aja, tapi kalau Tuhan nggak mau ikut kan repot urusan. Nah ini quotes ini saya suka sekali Bapak Ibu. Ini menggugah sekali. Tidak ada orang yang lahir tanpa dipercayakan talenta oleh Tuhan. Ini gambar ini udah lama. Ini dari internet. Ada orang tanya ke Bob Sadino katanya, Om, saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Mau nggak dengkulmu dibeli 500 juta? Ya nggak mau lah Om. Kalau gitu dengan 2 dengkul kamu sudah punya modal 1 miliar. Ini memang nyeleneh. Tapi ini mengingatkan kita bahwa nggak mungkin tidak ada talenta yang dipercayakan Tuhan. Nah ini juga menemukan talenta. Bagaimana kita tahu talenta kita apa? Bukan, rupanya
tergantung dari seberapa gigih kita berusaha mengembangkan minat. Bapak Ibu, di materi yang lain, saya suka sampaikan talenta berbeda dengan karunia. Tapi satu, misalnya gini, kepemimpinan itu talenta atau karunia? Dia di orang-orang tertentu kepemimpinan itu bisa talenta. Dia harus berusaha banget untuk bisa memimpin. Tapi buat orang yang lain, kepemimpinan itu karunia. Dia tanpa berlatih yang lama, dia sudah bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya. Mengajar itu talenta atau karunia. Ada orang-orang yang harus berlatih untuk mengajar, ada orang-orang yang mudah sekali menjelaskan kepada orang lain dan orang lain itu mengerti. Jadi talenta dan karunia, talenta itu perlu dikembangkan, perlu usaha yang gigih. Kalau karunia, dia bisa begitu saja dan dipakai untuk kepentingan tertentu tergantung dari perintah Tuhan. Ini contohnya dari cerita anak-anak ini, teladan dalam buku pendidikan anak-anak. Thomas Alva Edison, dia gagal 9.998 kali, percobaan 1999 berhasil menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala. Dia bilang, saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan. Jadi dalam artian dia coba sampai percobaan ke 9.999 kali. Jadi ini yang salah satu ilustrasi bagaimana kita menemukan talenta tergantung dari seberapa gigih kita berusaha mengembangkan minat. Menyanyi, bermusik, itu talenta atau karunia. Buat orang-orang tertentu itu talenta. Harus latihan, harus belajar. Tapi buat orang-orang tertentu itu karunia. Jadi bagaimana menemukan talenta? Tergantung dari seberapa gigih kita berusaha mengembangkan minat. Lalu memberdayakan talenta. Pertama, terima dengan syukur dan sukacita talentamu. Maksudnya talenta itu sudah diukur berdasarkan kesanggupan kita. Tidak perlu iri dengan talenta orang, itu sudah diukur. Kalau kita dikasih talenta seperti orang lain, kita belum tentu sanggup mengembangkannya. Tapi kita juga tidak mungkin diberi talenta yang kurang, karena Tuhan juga mau kita berkembang. Kedua, kembangkanlah dengan serius dan bertanggung jawab. Berbeda dengan karunia. Kalau karunia itu, dia tinggal dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau talenta, ini harus dikembangkan. Ini jadi cikal bakal cara kita berpikir tentang passion juga Bapak Ibu. Ada orang yang beruntung dia bekerja sesuai dengan passionnya, jadi tanpa harus diusuruh, tanpa harus diancam, tanpa harus diiming-iming, dia sudah bekerja maksimal. Tapi ada orang yang misalnya karena satu dan lain hal, dia bekerja di bidang yang bukan passionnya. Nah, itulah saatnya dia melihat pekerjaannya itu sebagai talenta yang harus dikembangkan. Kembangkan dengan serius, kembangkan bertanggung jawab, supaya kita mengerti bahwa ya kita suka nggak suka, itulah yang dipercayakan Tuhan. Konsisten, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan putuskan selesai. Kalau dalam perumpamaan ini, kita tidak pernah tahu kapan tuannya itu pulang. Jadi ini kaitannya dengan tema kita, menunggu dengan aktif. Jadi selama kita menunggu kedatangan Kristus kembali, bekerjalah, kembangkanlah talenta itu dengan konsisten. Alasannya hanya karena kedatangan Kristus itu bisa setiap saat. Ketika Tuhan bilang selesai, keputusan itu bisa datang setiap saat. Apakah Kristus datang duluan, atau umur kita yang selesai, atau ada cara lain Tuhan menyelesaikan kesempatan itu.
Lalu yang keempat yang harus kita ingat, ketika Tuhan datang, setiap orang akan memberi pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya, bukan dengan alasannya, bukan sesuai alasannya, bukan sesuai latar belakangnya, bukan sesuai iming-imingnya, tapi sesuai perbuatannya. Itu yang ditekankan di perumpamaan tentang talenta. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatannya. Juga manfaatkan, berdayakan sesuai dengan kemampuanmu. Dalam perkara kecil itu mulai dari bertekun dalam pengenalan akan Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin orang Kristen itu bisa bekerja yang baik, mengembangkan talenta dan memberdayakan karunia kalau tidak mulai dengan pengenalan akan Allah. Nanti kita salah-salah, kita pikir Allah itu sangat kejam, sehingga jangan sampai salah, kita kerja penuh dengan ketakutan, di bawah tekanan, sementara ternyata nggak begitu. Allah itu juga turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu salah satunya. Setiap pada perkara kecil, mulai dari kenali Tuhan yang kita sembah. Lalu ini milikilah mentalitas wirausaha yang bangga akan hasil usaha dan kerjanya sendiri, bukan hasil sumbangan-sumbangan orang yang dibanggain, bantuan-bantuan orang, tapi bangga dengan usaha sendiri, bukan relasi dengan orang, bukan apalagi ya yang dibanggain status sosialnya, tapi bangga kalau dia sudah berhasil dengan kerja kerasnya. Semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya pada hasilnya, tapi juga selama berproses. Karena setiap pada perkara kecil itu bicara soal konsistensi. Konsistensi dari awal mula kita bekerja sampai akhirnya konsisten untuk menyenangkan hati Tuhan. Refleksi. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Itu diambil dari ayat 29. Diambil dari ayat 29. Artinya, kita berkembang atau menjadi kaya bukan karena mengumpulkan banyak, tapi mengembangkan apa yang ada. Kalau berdasarkan perumpamaan tentang talenta, orang-orang ini berhasil menjadi kaya, bertambah berlipat ganda hasil kerjanya, bukan karena mereka mengumpulkan, tapi karena mengembangkan. Ini refleksi dari Matius 25. Bagus sekali idenya. Jadi kita bertambah kaya itu bukan mengumpulkan, tapi mengembangkan. Nah, sekarang Tuhan mengajak kita bekerja bersama Dia untuk membangun gereja kah, keluarga kah, tempat kerja kah, usaha kah, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Pakailah talenta yang ada pada kita, Tuhan tidak minta lebih dari itu. Segitulah yang Tuhan kasih, segitu kita kembangkan. Itu aja yang Tuhan minta. Tuhan nggak minta kita nambah-nambahin talenta, tapi setia aja sama apa yang Tuhan kasih, kembangkan maksimal, itu cukup. Sampai di sini Bapak Ibu.